Jadi daya belinya orang kan nggak bertambah, sedangkan harga mau naik nih. Berarti kan orang kan akan memprioritaskan kebutuhan hidup yang paling premier kan. Berarti kan pada saat terjadi banyaknya peralihan kan, yang dulunya mobil bensin jadi mobil listrik gitu. Iya. Ya itu kan berarti di tahun-tahun ini. Kenapa dieksekusi di tahun-tahun ini? Apa kabar Pak Denny? Apa-apa Jovan, baik saya. Baik ya? Lagi musimnya nggak enak nih kayaknya. Hah? Oh batuk nggak? Iya Sadar ya? lumayan. Saya kemarin sempat sakit sebentar hari apa ya, Jumat gitu ya. Udah mulai rada-rada enak, cuma nggak sempat sampai demam sih. Oh Cuma iya? leher udah lumayan lelannya berasa ada yang ganjel lah. Wah. Itu kemarin kurang lebih ya pokoknya saya hajar obat lah seharian tuh, tidur yang lama. Berarti bed rest dong main? Lumayan, Sabtu lah saya hajar tidurnya. Jadi Jumat itu saya nggak terlalu malam tidurnya, jadi saya biasa kan tidurnya jam 12 ya. Satu. Saya kemarin jam 8 udah tidur, saya nggak kuat ya. Nah, tapi biasanya tidurnya panjang, bangun pagi kan jam 5 gitu, jam 6 udah enakan lah. Tapi Jumat tetap itu, kekelan-kelan gitu Pak? Ada, kan udah ada janjian kan soalnya kan. Udah ada janjian. Jadi Jumat tuh saya pulangnya nggak terlalu malam, terus habis itu ya saya tidur lah sampai pagi gitu. Sabtu juga saya banyakin tidur. Sabtu pokoknya ya Sabtu soalnya udah ada meeting juga, jadi saya pas habis bangun pagi juga jalan lagi. Habis suaranya baru tidur lagi saya. Sibuk ya Pak ya? Ya bulan-bulan beginilah, udah bulan-bulan yang nggak mungkin waktunya buat istirahat panjang. Tapi ini last month ya Pak ya buat lapor pajak. Kalau wacana pemerintah nggak jadi perpanjang ya Lasman, tapi kan ada wacana mau diperpanjang Iya katanya. Nah nggak tahu tuh jadi apa nggak, kan tergantung dari Dirjen Pajak sama Kementerian Keuangan. Oh. Kalau mereka merasa dengan sistem yang sekarang itu belum bisa mengakomodir, artinya tuh masih karena kalau pas saya coba tuh sistemnya masih banyak error lah ya, saya bisa Cortex bilang. ya? Iya, Oh. Cortex itu masih banyak pas submit ntar ada error apa lah nggak tahu yang dari sistem. iya. Kita nggak bisa. Jadi problem-problem yang kayak begitu yang menghambat kerjaan jadinya. Ngerepotin emang. Iya. Udah kita yang mesti lapor, error lagi. Nah itu. Pusing kan? Iya. Tapi ini udah tanggal 20 kan Iya. bentar lagi kan? Iya. Ya 10 hari mah lama lah kalau Lama ya? kerjanya sehari 24 jam Iya lah. sih. Tapi belum ditentuin ya wacananya sampai kapan? Belum lah, biasanya kalau pemerintah biasanya sepengalaman saya tuh biasanya last minute sih. Kayak misalnya kayak mungkin 3 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Biasanya sih gitu ya, nggak tahu sekarang gimana. Tapi mungkin kayaknya akan ada wacana diperpanjang sih. Lihat situasi sistemnya masih belum mengakomodir untuk bisa dilapor dengan gampang gitu. Dan memang sangat susah juga secara teknisnya ya. Iya sih. Maksudnya dulu orang yang kayak lapor untuk sendiri tuh banyak lah yang bisa ngelapor. Sekarang tuh ngelapor sendiri tuh bingung, banyak yang mesti diklik kayak gitu-gitu dah. Iya karena sistem baru kan. Iya, sistem baru dan cukup kompleks sistemnya. Iya. Oke. Ya semoga sehat lah Pak. Nih sibuk banget kan. Iya begitu. Banyak istirahat aja lah, ntar lah saya usahain. Iya. Tapi nih kemarin Bapak udah ngikutin nggak beritanya yang beberapa hari lalu kayaknya sempat ada katanya Selat Hormuz dibuka lagi. Iya. Bapak ngikutin nggak politik ya? Saya lumayan ngikutin lah karena gimana pun juga kan saya kan ada advice dari sisi keuangan lah ya. Walaupun backgroundnya pajak ya. Iya. Jadi biasanya ngeliat tuh kan udah berapa ya, mungkin udah sekian minggu lah ya ini perdebatan buka tutup mulu ya. Hari ini postingannya Trump bilang oke, saya buka kita udah bergencatan senjata kan berapa kali kayak gitu kan, terus akhirnya besoknya nggak nyampe berapa sehari gitu bilang oh ini kita bakal ledakin pangkal militer nuklirnya Iran. Wah gitu. Kan itu kan sebenarnya kan pengaruh ke beberapa sektor keuangan lah ya, kayak hubungan, terus kayak saham, habis itu juga kayak nilai tukar mata uang ya kan. Nah itu kan banyak faktor tuh, jadi semua tuh serba nggak pasti kan. Betul. Makanya kalau diperhatiin tuh hampir semua yang paling kelihatan lah kan, kamu mungkin suka ngeliat saham juga lah ya. Iya. Itu tuh sesuatu yang menjadi tolak ukur semua negara tuh, banyak orang yang wait and see jadinya. Karena takut dengan ketidakpastian. Ntar hari ini bilang oke, kita udah gencatan senjata, kita udah dapat keputusan, terus kita tiba-tiba masuk ke saham, besok ngomongnya lain lagi, besok jatuh lagi. Kan kayak gitu kan. Itu yang jadi membuat resiko bahwa investasi ataupun kayak kondisi ekonomi itu belum stabil tuh ya, karena belum ada kepastian sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau ngomong sekarang kan kamu bilang terakhir dibuka, kamu tahu dapetnya apa informasinya? Dibuka gara-gara Trump udah mau gencatan senjata kan. Terus itu nanti
untuk beli minyak pakainya Bitcoin, udah nggak pakai yuan lagi. Terus Habis itu ada nggak kesepakatannya nggak tercapai, habis itu tutup lagi gara-gara Trump kan. Nah itu masa bakal tutup terus ya? Jadi kayak kemarin saya sempat lihat juga kapalnya, tankernya Indonesia ya, kata kapal ditahan kan. Itu juga nggak bisa keluar katanya. Iya, ditahan. Udah bisa keluar, terus yang lain nggak bisa keluar lagi. Iya, gitu. Itu kayak sangat membuat apa ya, membingungkan sih. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita masuk ke dunia ke financial market ya, kita masuknya Jumat, besoknya libur, pengumumannya Sabtu tuh. Iya kan Seninnya gonjang-ganjing. Iya. Kan nyebelin ya. Aduh, tapi itu kan juga mempengaruhi harga minyak kan. Minyak, dan akhirnya kita udah tahu bahwa BBM naik, tapi meskipun yang non subsidi ya. Terus tuh plastik juga naik. Dan itu mungkin dari Bapak tuh ada apa ya, kayak mungkin penemuan yang mungkin sangat menunjukkan bahwa ternyata kenaikan harga BBM atau mungkin kenaikan harga plastik ini juga berdampak ke bisnisnya Bapak atau mungkin ke klien Bapak? Ya prinsipnya sih sebenarnya kan di semua bidang lah, saya ngomongnya di semua bidang itu kan sebenarnya hampir membutuhkan namanya bahan bakar. Ya, walaupun bentuknya macam-macam nih. Ada yang pakai batu bara, ada yang pakai kelapa sawit, ada yang pakai minyak itu kan, minyak hasil pengeboran minyak bumi lah namanya. Dan itu semua pasti akan menjadi bola salju tuh biasanya, karena kan bahan baku naik kan berarti kan harga akan berarti harga material dulu tuh, harga material karena produksinya naik kan. Habis itu dari harga material jadi harga mungkin dia jual lagi itu diolah jadi barang setengah jadi lah, semi finished good. Itu naik lagi tuh ya kan, karena setiap proses itu pasti membutuhkan bahan bakar kan, ya kan. Ya istilah energinya ada pakai energi listrik, energi minyak kayak gitulah, yang which is itu menyebabkan end usernya sebagai pengguna akhir itu yang bakal menyerap semua kos-kos itu. Ya berarti kan secara bisnis dampaknya adalah harga itu nggak mungkin dari pabrik ke sini ditahan kan, pasti kan yang bisa nahan terakhir tuh harga terakhir, harga consumer akhir. Istilahnya kamu kalau beli air mineral tuh, yang kalau memang dia emang mau jual dengan harga lama, ya udah yang burden si orang yang jual air mineralnya. Tapi kan apakah dia mau jual air mineralnya itu dengan harga yang lama gitu kan, dengan sedangkan dia costnya udah naik gitu karena jual dari distributor atau pabriknya naik. Ya dia kan pasti naikin tuh. Nah karena efek naikin itu berarti kan orang tuh akan sedangkan daya beli orang tuh nggak naik. Saya bisa bilang dari tahun 2024 ke 2025 itu daya beli orang tuh cenderung turun. 2025 ke 2025 cenderung turun karena lapangan pekerjaannya nggak bertambah. Ya lapangan pekerjaan tambah MBG doang. yang katanya mau ditutup kan, katanya sempat ada wacana mau diberhentikan juga kan. Iya katanya. Belum sih. Ya karena defisit anggaran kan. Either karena gini, karena lihat dari beberapa rekan-rekan tuh emang ada wacana untuk kayak diberhentikan karena emang anggarannya tuh terbatas dan beberapa rekan yang pegang MBG tuh nggak dibayar sih sebenarnya. Berarti rekan ya? Apa ya? Ada rekan yang punya ya kenalan ada lah yang punya titik nggak banyak, paling 5, 3 gitu ada lah. Tapi maksudnya mereka juga ada kekuatan kayak gitulah. Nah terus balik lagi ke apa namanya sumber daya beli ya, beli. Jadi daya belinya orang kan nggak bertambah, sedangkan harga mau naik nih. Berarti kan orang kan akan memprioritaskan kebutuhan hidup yang paling premier kan. Iya artinya makan udah pasti. Even pakaian aja tuh mungkin udah bukan premier. Artinya ya kalau gue masih bisa pakai baju yang tahun lalu aja gitu ya. Bolong ya. Iya. Yang penting belum bolong atau ya bolong dikit ya nggak apa-apa lah gitu kan. Karena kan yang penting bisa makan dulu. Jadi diutamakan alokasi keuangannya kan ke sektor ke makanan. Ya, jadi makanya kalau dilihat sekarang struktur bisnis itu yang paling tetap stabil tuh makanan. Ya kan, makanan yang umum ya, jangan yang kayak manis-manis, yang itu yang nggak tiap hari perlu dimakan, es krim itu mungkin bukan jadi prioritas lah. Tapi kalau kamu ngomong nasi putih, ya kayak kalau orang banyak bilang warteg lah ya, nah itu pasti mesti hidup tuh, karena mereka tuh sebuah ekosistem yang memang bisa dibutuhkan orang banyak lah untuk untuk tetap hidup lah. Tapi kalau kamu ngomong bisnisnya tekstil, retail itu lumayan turun, lumayan banyak. Kalau nggak salah kurang lebih dari tahun lalu compare tahun ke tahun tuh mungkin 20-30% penjualannya rata-rata ya, umum saya ngomong secara umum ya. Gitu.
Karena industrinya sendiri tuh masyarakatnya nggak ada demand-nya, daya belinya tuh nggak ada gitu. Itu yang jadi bikin problem sebenarnya. Karena demand nggak ada, harga barang naik, ya udah dia harus pilih-pilih loh, mana yang harus dia prioritasin. Ya mungkin lah orang yang buat makanannya susah dia beli baju kan gitu. Ya mungkin lah ya. Ya mereka dia prioritas pasti beli makan dulu. Iya. Nah kurang lebih kondisi ekonomi sekarang kayak gitulah kayak besarnya. Berarti kalau pemerintah nih sekarang bisa dibilang, tadi ngomong soal MBG, berarti bisa dibilang kayak proyek gagal nggak sih? Kalau misalnya dibatalkan ya? Ya sebenarnya dari awal juga semua orang, ya maksudnya gini, semua ekonom dan semua orang yang ngerti kondisi keuangan Indonesia gitu ya, hampir rata-rata kan nggak setuju sama proyek ini sebenarnya. Iya. Karena prinsipnya kalau emang mau mensejahterakan anak-anaknya itu ya itu banyak yang bilang kan usul-usulannya menurut saya yang masuk akal tuh kayak ya kasihnya ke orang tuanya untuk supaya anaknya bisa dapat makannya ya orang tuanya yang masakin lah misalnya. Atau misalnya dengan konsep apa ya, jadi jangan dibuat tuh. Kalau sekarang nih MBG soalnya kayak gini, saya ada mau buka titik 10 di sini gitu kan, itu kan kayak dilelang gitu, siapa yang mau ambil gitu. Iya. Jadi konsepnya tuh jadi untuk, menurut saya sih ada satu dan dua hal tuh emang untuk cari keuntungan sebenarnya, bukan untuk tujuan sosial ya. Kalau tujuan sosial kan menurut saya dari dana APBN ya langsung aja ke siapa orang tua muridnya, atau emang dananya untuk apa sih sebenarnya, tujuannya apa sih sebenarnya, untuk stunting kan katanya kan. Ya stunting kan ya maksudnya yang dari awal itu kan harusnya dari orang tua kan sebenarnya kan, gizi orang tuanya yang mesti diperbaiki menurut saya itu ya. Karena stunting itu menurut saya sendiri ya, itu adalah dari pada saat anak itu tuh dijanin itu udah harus dapat gizi yang bagus orang tuanya, sehingga dia bisa keluar dengan bisa lahir dengan lengkap, sehat, dan sesuai dengan standar gizi lah gitu maksudnya. Karena pada saat anak-anak udah di umur kayak SMP itu kan sebenarnya udah nggak ada yang bisa diperbaiki secara gizinya, ya cuma bisa jadi lebih baik, tapi kan daya otak kan nggak bisa dirubah pada saat otak kan stunting ngomongnya, bukan untuk gizi yang kayak dari yang kurus jadi gendut gitu ya, pas jadi berisi gitu kan, bukan, kan lebih ke daya pikir kan, supaya anak-anak Indonesia punya daya pikir yang cukup kompeten untuk bersaing di kancah dunia internasional. Kan rencananya kayak gitu sebenarnya kan, rencana awalnya, cuma ya entah kenapa berubah jadi kayak begini, saya juga nggak tahu. Yang which is tuh ya, bahkan yang paling menurut saya beberapa orang tuh yang banyak kritik dan sangat disayangkan tuh adalah dana BGN itu dipakai buat belanja yang lain-lain. Iya. Beli truk, beli motor. Iya itu kan apa sih faedahnya ke dalam proyeknya MBG yang memang direncanakan untuk stunting gitu maksud saya. Itu kan orang tuh ya saya nggak tahu lah, mungkin ada orang yang bersuara, ada orang yang gimana aja ya, tapi prinsipnya orang yang punya pendidikan cukup baik pasti tahu itu sebenarnya sesuatu yang aneh gitu. Iya. Pengeluaran yang nggak berhubungan sama gizinya anak-anak itu. Jadi kalau ditanya proyek itu gagal, iya menurut saya sih lebih karena emang udah dibahas pada saat waktu kampanye aja sih. Debat waktu itu. Iya kan udah ngomong, masa proyeknya nggak jalan. Iya sih. Iya kayak gitu. Tapi menurut saya dipaksakan sih proyeknya sih. Jadi ya hasilnya kayak gini. Makanya banyak orang yang udah akan stop aja. Ya gimana caranya orang budget MBG itu satu hari 1,2 triliun. Berarti kan satu tahun tuh kurang lebih 380 triliun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, pokoknya saya lupa angkanya, mungkin 380 triliun. Sedangkan pemasukan negaranya aja kagak ada. Kenapa nggak ada? Karena ekonominya nggak ada. Pemasukan negara kan kebanyakan dari pajak. Mestinya kan yang dibangun tuh ekonominya ya. Supaya apa? Supaya orang berpenghasilan. Ya misalnya orang nih ada pengangguran, contoh ada 1 juta lebih lah. Misalnya ada 100.000 orang pengangguran. 100.000 orang pengangguran, kalau tiba-tiba dikasih lapangan pekerjaan kan dia akan menghasilkan uang kan. Uang yang dihasilkan kan akan menghasilkan bayar pajak kan. Ya udah, pajak kan berarti bisa naik kan. Kan maksudnya prosesnya begitu loh kan. Yang dibangun tuh ekonominya, infrastruktur, bisnis maksudnya kayak lapangan pekerjaan gitu. Maksudnya kalau duit itu dialokasikan cuma untuk jadi makanan, dan juga alokasi juga menurut saya banyak yang nggak tepat lah ya kan. Suka muncul clipper saya lihat tuh, inilah ada seragam sempat komisi 9 apa komisi berapa sih yang pokoknya dipanggil orang BGN-nya, si bapak itu siapa saya lupa namanya, bapak MBG itu ketua MBG bilang pokoknya bilang kan katanya ini sempat ada keluar meme di TikTok gitu segala macam. Katanya ini bapak
dia bilang ya bapak serangga ya atau apa gitu pokoknya intinya karena ya BGN gitu ada makanan-makanan yang memang ternyata hasilnya tuh nggak sesuai dengan ya standarnya lah gitu, yang seadanya, even bahkan ada beberapa katanya nggak dapat daging kan gitu katanya. Iya. Ya menurut saya ya salah eksekusi dan memang nggak tahu apa tujuannya lah sebenarnya project ini. Ya. Iya kalau menurut saya sih gitu ya. Iya sih. Nah tadi kalau kita balik lagi mungkin ke soal Trump nih Pak. Tadi. Menurut Bapak tuh Trump ini tuh memang mainin dunia ini dengan politiknya dia, atau dia tuh punya tujuan tertentu sih Pak menurut Bapak? Tadi kan ada nyerang tiba-tiba, habis itu gencatan senjata tiba-tiba, itu sebenarnya memang politik dia mainnya gitu, atau dia ada keinginan terselubung gitu Pak? Ya mungkin ya saya nggak tahu, saya cuma berspekulasi aja ya. Tapi kurang lebih mungkin Trump tuh orangnya kan dia kan basicnya bisnis ya. Dia pasti tahu apa yang menurut dia di tempat dia tuh jadi kekuatannya dia dan apa yang jadi kelemahannya dia lah. Kalau dari saya jadi posisinya dia sih, yang pasti saya kan harus berpikir mengenai utangnya negara ini. Utang negara US itu gede loh, berapa triliun US dollar lah kayak gitu kan. Dan membengkak terus kan. Dia mikir ya mungkin dari dalam udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan, mau ngambil apa, pajak juga udah mentok, udah segitu-gitu aja gitu kan. Nah berarti apa yang dilakukan? Dia ekspansi kan. Ya kayak zaman dulu aja, kalau kamu tahu di dinasti-dinasti gitu kan, ini negara kota udah susah nih, mesti expand ke kanan nih ke kiri, kita mesti apa, perang gitu kan. Ya sama, Trump itu mungkin berpikirnya oh ya udah kita mesti cari lahan baru, sumber penghasilan baru. Makanya kan dihajar Venezuela kan. Nah, kayak dihajar Venezuela, habis itu sempat mau ke Greenland kan, cuma kan nggak sampai gimana, nggak jadi. Ya kenapa ke Venezuela, karena kan ya minyak juga kan urusannya kan. Ya itu salah satu poin gimana caranya si Trump itu berpikir bahwa gimana dia cara mendapatkan uang lah untuk nambahin pemasukan negara lah gitu kan, kasar kayak gitu. Terus akhirnya sampai ke Iran gitu kan. Ya Iran itu sebenarnya menurut saya gitu ya, itu kan awal muasalnya kan beritanya besar itu apa kan, gara-gara Israel nembakin rudal sampai pemimpinnya mati kan, dan petinggi-petinggi yang lain kan. Itu saya yakin itu semua udah ada ngobrolan di belakang layar lah. Nggak mungkin tiba-tiba dia nembak ngasal-ngasal, dan juga kayak tiba-tiba kok bisa tahu posisi lagi di situ. Itu pasti kan semua udah ada yang bantu, either dari orang dalam, maksudnya mungkin ada penyusup juga, ada mata-mata di sana yang mengasih tahu posisinya lagi di sini, habis itu baru dilancarkan serangan gitu kan. Nah berarti kan si Trump itu kan mau ngambil opportunity itu kan, istilahnya kayak oh yaudah nih, dia kan sama Israel saling sohib lah ya. Nah habis itu pas kebetulan lagi perang, ya udah Trump sama Iran tuh jadi Amerika sebagai pendukung Israel mau Israel menjatuhkan Iran lah. Tapi kan yang nggak disangka-sangka adalah Iran tuh ternyata kekuatan militernya kuat gitu kan. Ya maksudnya banyak juga gitu yang bisa dilakukan sama Iran gitu. Enggak, sebenarnya kan prinsipnya kalau misalnya itu udah di beberapa kota kan yang lumayan vital kan udah dihancurin juga kan. Tapi kan Israel kena balik counternya lumayan juga gitu. Sama US itu juga kena di pangkalan militer beberapa kota di beberapa negara juga dihancurin kan. Nah berarti kan ya ini sesuatu yang nggak dipredik lah, nggak sesuatu yang pikiran si Trump tuh kayak Venezuela kan gampang cepet kan, udah beres langsung, udah selesai gitu. Tapi karena ternyata nggak dipredik, ya itu yang membuat ekonomi bergoncang gitu kan ya. Itu salah satu hipotesanya lah ya, hipotesanya. Nah sebenarnya ada hipotesa lain, sebenarnya Iran itu sama US tuh mungkin udah bekerja sama di belakang. Mungkin ada hipotesa kayak gitu. Menarik ya? Gimana maksudnya? Jadi kan mereka tahu kalau Iran itu negara dunia itu tahu bahwa Iran itu adalah yang mengontrol minyak lah ya, yang jalur perdagangan itu kan. Nah pada saat itu kenapa saya bilang ada hipotesa kayak gitu, karena mereka tuh pengen dapat keuntungan dari kenaikan harga minyaknya. Ya berarti kan kolusi lah ya, kita kolusi di belakang layar. Lu nembaknya pokoknya serangnya ini, nanti kita jual tuker gulingnya pakai dengan cara jual harga minyaknya kita begini. Itu bisa terjadi, maksudnya hipotesa itu ada beberapa juga pakar analisa yang bilang ini sebenarnya udah settingan. Cuma katanya kayak perang beneran gitu. Jadi hancurin pangkalan militer tuh ya memang udah diskenarioin. Katanya begitu, katanya. Ada asumsi ke sana ya. Walaupun ya sampai katanya kan ini kan soalnya sampai ada pemimpinnya mati segala macam. Ya mungkin
ya udah ada negosiasinya lah gitu maksudnya, harus nanti endingnya mau kemana, ada juga yang gitu. Karena prinsipnya US tuh Trump secara pribadi juga dapat kekayaan lumayan dari Iya, perang ini, karena kan short dia gitu ya. ada jadi waktu sebelum terjadi serangan itu mereka tuh udah belanja minyak dulu, minyaknya tuh udah dibelanja gila-gilaan setahu saya. Nah habis itu baru dia orang jual di harga yang udah harganya naik. Nah si US tuh juga beli beli minyaknya di Iran Pak. Enggak, dia kan kalau beli minyak tuh sumbernya kan ada Venezuela, terus ada satu lagi apa namanya kotanya ya? Kuba. Ada satu kota lagi kayak Kuba kayaknya, tapi ada jadi dia tuh udah ada sumber pembelian minyak juga. Oh itu Gitu. maksudnya dia ngambil dari Ya maksudnya Iran. misalnya sebenarnya bukan bukan beli minyak secara real tiba-tiba dia gotong minyaknya, bukan ya, beli kontraknya. Oh iya Jadi kan iya. kalau orang tuh kalau mau beli apa minyak itu kan nggak kayak oh tiba-tiba kirim ya minyak sekian Iya. barrel, bukan kan. Dia kan pasti call dulu sama siapa produsen minyaknya kan. Oke, hari ini mau harga minyak berapa? Gua mau beli sekian ton, sekian berapa ribu Barel. ton itu barel gitu kan. Ya udah harga berapa deal ya lock gitu. Ya habis itu besok tiba-tiba harganya naik. Naik ya. Itulah si pengatur dunia ya. Iyalah, ya pokoknya yang punya kemampuan buat apa istilahnya negara yang punya kemampuan untuk mengendalikan mata uang ya dia yang punya kekuatan pasti. Dan menurut saya itu cukup jahat sih. Hmm. Karena itu buat kepentingan satu negara tapi bisa mempengaruhi seluruh dunia gitu. Oh iya, memang di sini memang di dunia ini memang semua gitu begitu semua. sih. Iya. Kan istilahnya setiap negara, setiap orang itu kan pasti kan mendulikan negara yang masing-masing. Iya. Ya, saya bisa bilang gitulah. Ya makanya kan adalah organisasi kayak NATO, kayak BRICS, kayak apa yang dibikin Trump itu board of peace itu. Iya ya. Itu kan sebenarnya cuma permainannya mereka doang, permainan untuk kayak seolah-olah nih ya negara tuh berdamai lah gitu. Tapi pada prinsipnya enggak. Juga. Setiap masuk ke dalam sebuah organisasi itu tuh pasti udah ada syaratnya. Kamu bisa masuk sama saya di sini, kamu harus kasih saya ini, itu udah pasti. Nggak mungkin lah misalnya kayak oke, kita kumpul ya, kita arisan, habis itu kita bikin aja lah nama arisannya misalnya board of peace gitu misalnya. Nggak mungkin masuk ke situ tuh udah jadi member, pasti udah ada kayak lebih cocok nih analoginya. Kamu misalnya ada klub Lamborghini, ya kan, supaya kamu bisa masuk Lamborghini kamu harus beli Lamborghini dulu kan. Iya. Iya dong. Iya. Ya berarti kan kamu harus beli sama saya nih Lamborghini-nya. Oh iya. Kayak gitu loh, kayak jadi bikin sebuah tempat kontestasi yang memang prestis kelihatannya, tapi ya itu adalah bisnis. Iya gitu sih. kan. Di dunia, karena di dunia ini nggak ada semua yang gratis ya Pak. Iya. ya saya sih nggak bisa bilang gimana ya, bentuknya macam-macam lah. Kalau ngomong gratis kelihatannya gratis, iya kelihatannya gratis, tapi pasti belakangnya ada sesuatu. Kayak orang kasih sponsor itu sebenarnya kan kelihatannya apa Ya, ya, kita kasih duit kasih duit gratis kan, tapi kan pasti ada yang mau diharapkan. Betul. Gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gitu loh. Jadi bentuk-bentuknya aja yang diubah-ubah gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau dari kenaikan harga minyak ini kan pasti akan berpengaruh ke setiap ekonomi negara ya Pak. Nah, yang kita udah lihat itu kan kenaikan harga BBM, kenaikan harga pasti gitu kan. Tapi selain itu ada nggak sih pengaruh yang Bapak lihat dari kenaikan harga ini? Misalnya nanti ada sebuah skenario nanti Indonesia bakal A, bakal B. Bapak kelihatan nggak ada mengarah-arah ke sana gitu? Dari kenaikan harga minyak. Iya. Kalau Indonesia sendiri sih sebenarnya kan mereka juga ada sebenarnya Indonesia tuh ya, sebenarnya negara itu cukup dikaruniai sama sumber daya alam sih sebenarnya. Mereka tuh kalau minyak bermasalah tuh sebenarnya mereka bisa ganti apapun, mau ganti jadi batu bara bisa, mau ganti dari kelapa sawit juga bisa. Sumber daya alamnya tuh luar biasa gitu maksudnya. Ya, cuma pengolahan aja kurang dibudidayakan untuk Indonesia lah ya, lebih untuk dijual keluar. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Indonesia sendiri sih dengan adanya kenaikan harga minyak sih mungkin kalau kebijakan pemerintah sih belum ada yang bakal ekstrim banget lah. Kayak ya paling mentok-mentok kayak itu cuma naikin harga, paling nanti insentifnya apa diganti sama yang lain gitu. Karena prinsipnya Indonesia juga kondisi sekarang kalau ngomong APBN itu defisit dan nggak ada pemasukan yang signifikan. Dari pajak juga nggak signifikan, dari luar negeri investor asing juga nggak ada yang masuk gitu kan. Ya pasti jelek banget lah kalau ngomong defisit, anggaran tuh pasti defisitnya banyak lah gitu maksudnya. Jadi kalau action yang ada nanti ke depannya tuh menurut saya lebih ke ya bagaimana men-switch artinya
biaya-biaya yang APBN keluarkan itu dipakai untuk prioritas itu kesejahteraan rakyatnya gitu. Maksudnya lebih ke menggerakkan ekonominya gitu. Karena pada prinsipnya kita juga sebenarnya nggak terlalu bergantung sama urusan yang di Timur Tengah sebenarnya. Iya. Karena banyak bahan bakar yang kita pakai itu kebanyakan juga hampir rata-rata dari CPO juga sebenarnya. Yang which is itu kita konsumsi sendiri. Ya, bisa kita produksi sendiri gitu maksudnya. Bahan bakar kita ada dari CPO ya? Ada yang kayak sebagian tuh kalau misalnya tahu yang green itu tuh, nah itu tuh sebenarnya dari CPO. Jadi walaupun belum 100% semua di konversi ya, karena kan masih dalam tahap pencobaan juga kan. Jadi ya memang belum 100% dipakai lah gitu maksudnya. Tapi bisa ke arah situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya pengaruh banyak sih, ya mungkin nggak terlalu lah. Tapi APBN-nya tetap tergerus sih ya, karena harga minyaknya naik kan. Gitu pada prinsipnya gitu. Kalau inflasi Pak, inflasi juga gara-gara minyak juga bisa jadi kan? Pasti lah. Kalau inflasi itu kan lebih ke kenaikan harga barang secara umum kan. Berarti dengan adanya inflasi itu menyebabkan ya itu tadi balik ke awal tuh, yang dimana tuh harga barang yang tadinya cuma berapa tiba-tiba naik karena bahan bakunya naik kan. Ya itu yang menyebabkan kita tuh juga akhirnya nggak mampu untuk beli barang tersebut itu, karena kita juga nggak naik kok, gajinya nggak naik istilahnya, atau UMR-nya juga segitu-segitu aja gitu, tapi inflasinya gila-gilaan gitu. Iya. Terus gara-gara itu jadi kayak saya lihat ya kayak semakin banyak pedagang loh Pak sekarang. Sih? Pedagang? Iya. Pedagang tuh maksudnya kamu definisi pedagang apa? Ya yang menjual barang, yang menjual makanan di pinggir jalan misalnya. Banyak yang switching untuk cari penghasilan tambahan dari freelancer misalnya. Ya karena susah cari lapangan pekerjaan. Iya kan? Karena kan kalau misalnya lapangan pekerjaan sebenarnya ditanya orang nyari pengusaha yang cari karyawan banyak nggak? Banyak. Tapi antara yang dicari sama yang mencari pekerjaan itu nggak ketemu levelnya. Skill issue tapi skill issue. Jadi yang di bawah ini banyak orang mencari kerjaan. Orang bilang perusahaan tuh bilang nyari karyawan tuh susah. Kan aneh kan? Iya sih. Di bawah tuh banyak banget orang yang cari kerjaan, tapi dia bilang karyawan kok susah nyari ya. Ya itu karena gap. Orang yang mau cari kerjaan sama karyawan mau cari perusahaan mau cari karyawan itu skill knowledge-nya tuh tidak ketemu. Padahal orangnya banyak banget. Bukan karena faktor ekonomi Pak. Faktor ekonomi dari apa? Maksudnya kayak perusahaannya? Bukan, maksudnya kayak gara-gara ekonomi Indonesia dan dunia ini lagi jelek, makanya banyak orang yang memutuskan untuk berdagang gitu loh, berjualan gitu tuh. Enggak berpengaruh berarti? Enggak, bukan gitu. Itu sebenarnya karena gini, bukan karena jelek, tapi karena belum dapat kesempatan pekerjaan sih kalau saya lihat nih. Karena isu aja. Iya, karena hal itu mereka akhirnya kan tetap harus cari nafkah. Ya mau nggak mau ya mereka cari dengan segala cara gitu kan. Dengan bikin ya apapun caranya lah. Iya sih. Kecuali itulah ya yang banyak nipu-nipu itu ya. Aduh. Itu menurut saya ya sebenarnya kalau menurut saya orang-orang yang nipu dengan cara bisa pakai AI itu ya, itu hebat sih. Berarti mereka tuh punya skill untuk pakai teknologi. Tapi salah cara pakainya itu aja sih. Sayangnya gitu doang. Iya sih. Tapi bayangin kalau bisa ada video call mukanya sama, suaranya sama, gimana? Kan itu kan sesuatu yang orang bisa trust banget kan. Dengan, oh ini emang butuh duit nih. Tiba-tiba telepon Jokowi misalnya. Ya pokoknya ngeri. Iya sih. Ya tapi gara-gara banyak orang yang butuh duit nih, jadi kita punya bisnis baru ya Pak ya. Namanya apa? Namanya Cacing Naga. Ini ya. Itu Cacing Naga itu platform buat kita bisa konekin sama brand, sama kreator juga, supaya orang-orang yang mau jadi kreator tuh bisa dapat duit gitu kan Pak. Itulah. Jadi ini juga salah satu bisnisnya Pak Dani ya. Jadi Pak Dani ada investasi, bikin bisnis ini sama kita. Termasuk ini podcast baru ini. Juga podcastnya yang develop dari Cacing Naga. Jadi kalau misalnya ada kalian yang mau podcast, yuk kita undang ke sini deh. Jadi gara-gara harga bahan bakar naik, sekarang mungkin udah banyak orang-orang yang pindah ke EV car Pak, electric vehicle. Tapi EV ini juga ada kenaikan pajak. Baru kemarin, baru semalam tanggal 20 kan? Kayaknya baru semalam deh, tanggal 19 itu katanya ada dari Kemendagri itu bilang akan ada pajak untuk EV car. Tapi saya kurang tahu detailnya gimana sih. Cuman Bapak udah dengar kan? Iya, ada. Menurut Bapak itu sebenarnya memang sengaja untuk dikasih pajak, since kita tuh sebenarnya EV car masih barusan tumbuh ya ekosistemnya, masih baru berkembang, atau memang itu sudah saatnya untuk dipajakin? Sebenarnya kalau lihat dari tujuan pemerintah itu sebenarnya kan
wacana ini kan emang sebenarnya dari awal tuh bukan selamanya untuk digratisin. Cuma emang nggak pernah dibilang juga kapan mau dipajakin gitu kan. Iya. Dan yang dipajakin itu kan sebenarnya ada pajak kendaraan bermotor sama bea balik nama kendaraan bermotor kan. Yang sebenarnya itu menjadi ranahnya sebenarnya dari pemerintah daerah masing-masing. Kalau dilihat, kalau lihat dari wacana bacaan dari si Kemendagri itu kalau misalnya mereka tetapin tarifnya, misalnya jadi ada pajak yang harus dibayar sesuai dengan kriteria dari mobil, sama lah kayak mobil bensin lah, kurang lebih lah gambarannya. Tapi pemerintah daerah boleh kasih insentif, terserah pemerintah daerah insentifnya mau gimana. Jadi kasarnya nih, dulunya pemerintah pusat yang mengendalikan, sekarang dilepas ke pemerintah daerah yang ngontrol. Oh, berarti per daerah bakal beda ya nanti insentifnya? Karena sebenarnya kan BP apa namanya, bea balik dari motor sama pajak dari motor kan otoritas daerah. Iya. Pemerintah daerah yang nentukan tuh tarifnya berapa, jenis mobilnya apa, harga per satu unitnya per satu itu berapa gitu ya. Makanya kan kalau kamu lihat kadang-kadang ada orang yang beli mobil tuh di kota tertentu tuh mungkin karena ada insentifnya. Jadi misalnya platnya misalnya di D Bandung gitu kan, atau platnya di mana, itu emang ada insentif daerah tersebut itu. Jadi ya sekarang prinsipnya cuma mengubah yang darinya dulunya kebijakan pusat jadi kebijakan daerah aja sih sebenarnya sih. Nah daerah ini sendiri mau kasih insentif apa enggak terserah masing-masing gitu. Karena kan awalnya kan mau karena BPKB-nya karena pajaknya digratiskan kan nggak ada pemasukan daerah tuh. Iya. Nah, sekarang kan terserah daerah nih dikasih kebebasan buat menentukan tarif nih. Nah sekarang tinggal masing-masing daerah aja lah mau gimana lah. Iya. Mau tetap dinolin ya terserah daerah gitu. Tapi berarti ada kaitannya nggak sih sama kenaikan harga barang BBM? Maksudnya kan mumpung nih harga BBM naik, orang-orang kan mungkin pada mulai beli EV car. Terus habis itu harga pajaknya mumpung nih banyak yang beli dinaikin nih sekalian nih. Itu saya nggak bisa itu di media nggak ada yang ngomong, tapi mungkin bagian dari strategi ya, saya bisa bilang gitu ya. Tapi emang nggak ada yang bilang, kan nggak mungkin ada bilang oh ya ini kita naiki jadi dipajakin karena banyak peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, kan nggak ada yang ngomong kayak gitu kan. Tapi kan kita bisa mikir lihat sendiri lah ya, kayak kenapa terjadinya di saat BBM tuh naik. Iya kan. Berarti kan pada saat terjadi banyaknya peralihan kan, yang dulunya mobil bensin jadi mobil listrik kan. Ya itu kan berarti di tahun-tahun ini. Kenapa dieksekusi di tahun-tahun ini? Ya itu yang bisa jawab pemerintah. Mungkin itu strateginya dia untuk kayak ya saatnya mendapatkan penerimaan tambahan dari mobil listrik gitu kan. Berarti Bapak udah punya EV? Saya masih hybrid. Oh masih hybrid ya? Gak mau beli? Belum. Soalnya saya sendiri sebenarnya bukan orang yang nggak suka mobil listrik, maksudnya nggak menentang. Cuma saya banyak dapat cerita dari beberapa teman yang pakai mobil listrik itu ada beberapa merek lah ya, saya nggak sebut mereknya, itu yang ada case-case tertentu lah. Contohnya remnya nggak berfungsi. Masa sih? Iya. Ada ya? Katanya, saya sih nggak tahu, tapi mobilnya hancur. Iya, jadi pas ngejak rem ternyata remnya nggak berfungsi, mungkin si mobilnya lagi nggak lihat depan kali ya, depan tuh udah jadi remnya nggak ada kayak gitu. Terus ada juga yang ya beberapa kali nggak bisa nyala karena malfunction, jadi lebih ke sistem sih. Sistem. Jadi karena kan di mobil itu kan kalau saya lihat kan yang untuk udah full EV itu kan udah full sistem kan. Jadi semua tuh buka pintu segala macam itu mengandalkan software ya. Jadi ya mau ngerem pun software tuh, saya juga baru tahu ngerem tuh ternyata udah nggak ada itunya, itu by system yang men-trigger tuh bukan daya ungkit yang kayak kita kalau ngejek rem mobil biasa kan daya ungkit kita kalau ngejaknya pelan ngejaknya kenceng kan dari punya kan. Sedangkan kalau mobil itu tuh ada sensor-sensornya. Ya kalau misalnya kita ngeremnya mungkin telat atau apa, dia bisa bantu ngeremin katanya kayak gitu. Iya ada sih. Iya kan. Nah, ini mungkin error. Udah bahkan udah nginjek lewat. Ya katanya begitu katanya. Nah, makanya kan ya saya sih nggak masalah kalau one day punya mobil listrik gitu ya. Tapi ya mungkin saya masih belum pengen pindah banget lah. Saya masih cukup nyaman dengan mobil hybrid bensin yang penting hemat aja sih kalau saya sih gitu. Ya mungkin kecuali nih suatu hari bensin hilang. Ya saya mau nggak mau pakai mobil listrik gimana ya. Iya. Oke. Tapi berarti kan ini bisa jadi sebuah keuntungan juga buat pemerintah ya. Dengan adanya tambahan pajak ini harusnya
dengan kebijakan yang ada itu pasti suatu daerah pasti juga akan lebih bagus. Tapi nyatanya ya begitulah ya, tergantung kepala daerahnya. Tergantung ya. Ini kan kalau saya suka lihat konten tuh yang dipertandingkan tuh adalah gubernur Jawa Barat sama gubernur Kalimantan Timur ya. Maluku nggak sih? Oh yang mana ya? Nggak, kalau yang Maluku kan yang cewek. Itu mah bagus. Bagus ya. Kalau yang Kalimantan itu ya? Ya yang ya katanya ngebangun rumah dinas. Ya gitu-gitu kan. Tapi jalanan masih ancur-ancuran. Nah itu beli mobil. Ya beli mobil. Apalah yang dia beli saya nggak tahu tuh. Pokoknya lumayan, nilainya nggak kecil juga. Iya tuh. Aman ya. Tapi maksudnya kan ngenes banget ya, orang kan bayar pajak, duitnya pakai buat begituan, tapi jalanan rusak semua. Ya kalau bener jalanan rusak ya, karena kan saya nontonnya cuma dari artikel media, saya nggak tahu itu apakah digoreng apa enggak. Tapi maksudnya kalau emang benar jalanan itu rusak, tapi rumah dinasnya bagus, menurut saya tuh udah terang-terangan bahwa itu tuh udah bukan pro rakyat gitu, bukan warganya yang bukan diutamain gitu. Dibandingkan sama kalau ya ini juga pokoknya semua saya dengar di media aja ya, saya karena nggak pernah kenalan langsung, nggak pernah dapat berita yang bener yang mana, jadi saya anggapnya itu bener karena diputar terus. Ini kan sekolah di apa namanya, kalau di Indonesia kalau ada berita apapun salah bener itu akan jadi bener selama itu diputar terus. Yang ini ngomong gitu juga, yang media ini ngomong gitu juga, yang ini ngomong lama-lama bener padahal itu bener. Ini permainan salah satu teknik untuk menggiring opini yang tadinya mungkin benar jadi salah, yang salah jadi benar dengan media-media kayak gitu. Nah itu mungkin Sinaga ntar ikutan kali. Ini urusan media ya. Nah oke, balik lagi jadi balik ke tadi yang kayak contoh membandingkan kalau ditanya daerahnya jadi makmur apa enggak, menurut saya tergantung kepala daerahnya. Jadi di daerah contoh tadi kamu ada ngomong Maluku, ya Maluku yang si Bu Shelly itu kan. Terus sama tadi Kalimantan sama Jawa Barat. Maksudnya ya kelihatan gitu hasil yang dikerjakan, apa sih yang dibuat itu tuh semua tuh dari karakter orangnya. Ya kalau saya kayak si Jawa Barat itu kan dikatanya gubernur konten katanya. Terus tapi kan kalau menurut ceritanya dia konten tuh supaya dapat penghasilan untuk nambah orang-orang nih yang nggak ada pasti mungkin dia pokoknya bantu orang lain ya, itu kalau bener tapi ya kan saya nggak tahu juga tapi katanya dengar-dengar yang Jawa Barat nih jadi kandidat buat ini nih capres nih katanya. Iya katanya. Katanya mau masuk di 2009, nggak tahu ntar partner sama siapa gitu, apa sama yang di Maluku kali mungkin ya mungkin kita udah tahu. Nah oke, balik lagi jadi ya kalau menurut saya kesejahteraan suatu daerah itu tergantung dari kepala daerahnya. Jadi kalau kepala daerahnya biarpun dikasih anggarannya bagus banyak gitu ya, tapi kalau alokasinya nggak benar tetap aja jadinya sesuatu yang nggak benar juga. Tapi kayaknya nggak ada benar sih Pak masalahnya. Ya mungkin ada lah, nggak semuanya dari seluruh kota di Indonesia nggak ada yang benar, ada sih pasti ada. Cuma tinggal dia tujuannya mau ngapain. Kan kalau misalnya contoh di kota dia bikin jadi tadi kayak gubernur konten gitu ya, mungkin mau naikin apa elektabilitas buat naik ke 2029 ya nggak ada yang tahu. Tapi minimal ya ada bentuk yang dibuat gitu kayak yang bener gitu maksudnya. Dibanding yang terang-terangan jalanan masih rusak tapi dia bangun renovasi gedung dinas gede-gedean. Itu menurut saya tuh emang tujuannya udah direct tuh. Udah pengen ya lebih kepentingannya internal pribadi. Kalau yang tadi ya mungkin sekarang enggak tapi kan pada saat dia nanti calon berhasil itu dapatnya lebih banyak kan gitu kan. Ya kayak gitulah kira-kira lah.